Halo guys, Assalamualaikum. assalamualaikum. Hari ini mau ngapain Ayang? Hari ini kita mau ngelanjutin yang kemarin. Nah kita kemarin tuh sampai di bagian apa sih gitu ya? Yang Kemarin tuh ya. waktu kita selesai dari dokternya itu, terus kita memutuskan untuk berhenti. Oh iya iya. Terus kita lanjut pakai kayak kurma muda, kemudian kayak zuriat, terus ada rumput kembar. Waktu itu dikasih sama Vela. Thank you Makasih Vela. Karena rumput kembar itu adanya cuma di Papua. Iya. Waktu itu sama Vela dinas di sana. Makasih banget itu udah dibawain ya kayaknya. Thank you. Terus setelah kita coba itu ternyata masih belum berhasil. Nah akhirnya kita itu di tahun 2019 akhir itu kita memutuskan ke dokter lagi. Waktu itu kita milih di rumah sakit AMC yang ada di Berobrajan. Nah di sana di AMC kita ketemu sama dokter Upi. Nah waktu pertama kali ketemu kita langsung di USG transvaginal. Jadi USG itu kan ada yang USG perut sama yang USG transvaginal. Nah karena kita program hamil, jadi dan udah lebih dari 1 tahun waktu kita periksa itu, jadi kita langsung di USG transvaginal. Nah hasilnya itu dari pemeriksaan itu bagus gitu ya, tidak ada normal yang perlu dikhawatirkan, tidak ada kista dan lain-lain normal. Kemudian kita dikasih vitamin dan obat-obatan. Sudah akhirnya kita pulang nih. Kalau misalkan nanti bulan depan masih haid lagi, itu nanti diminta balik di hari kedua atau hari ketiga haid gitu. Nah qadarulahnya waktu itu kita masih haid ya. Jadi kita hari kedua dan ketiganya hari kedua atau ketiganya kita balik lagi ke untuk bertemu dokter Upi. Nah di sana terus kita dilihat lagi di USG transvaginal lagi, terus habis itu dibuatin jadwal berhubungan intimnya gitu. Habis itu terus kita diminta balik di hari ke-10 kalau nggak salah. Itu buat ngelihat sel telurnya ini udah matang atau belum gitu. Maksudnya sudah siap untuk pembuahan atau belum. Kemudian singkat cerita kita udah sampai nih hari ke-10. Kita balik lagi ke dokter, kemudian dicek lagi dan alhamdulillahnya sel telurnya sudah siap dibuahi gitu ya. Iya. Jadi karena kan kok kita transvaginal itu sama kayak teman-teman yang udah pernah hamil gitu loh, kelihatan kayak kantong hamil gitu kan. Cuman kalau punya kita itu bentuknya sel telur, jadi ada beberapa titik-titik di mana ada sel telurnya itu gitu. Habis itu kita pulang, terus dibilangin sama dokter Upi kalau misalkan nanti masih belum berhasil, itu balik lagi sama di hari kedua haid gitu. Qadarulahnya kita masih haid lagi ya di periode yang waktu itu, tapi dokter Upi-nya tuh waktu itu lagi dinas lagi sekolah, lagi pendidikan di luar negeri selama 2 bulan. Jadi kita ganti dokter. Nah waktu itu kita ganti ke dokter Ivana karena yang ready waktu itu dokter Ivana. Karena kan kita kejar-kejaran sama hari haid ya. Kalau misalkan ganti dokter lain gitu kan siklus haidnya udah jalan. Jadi yang ready dokternya saat siklus itu adalah dokter Ivana. Nah waktu sama dokter Ivana sama kita di USG transvaginal, dilihat historinya, kemudian tambah dicek keputihan gitu. Nah ternyata aku ada keputihan gitu. Terus dikasih obat nih kita, obat keputihan sama dikasih rujukan untuk HSG ya. Iya, untuk HSG. Nah habis itu setelah dari sana akhirnya aku daftar untuk HSG, kemudian dijadwalkan, terus kita melakukan proses HSG. Banyak banget kan yang di luar sana tuh yang takut HSG sakit. Sama sih waktu itu. Iya pertama aku juga memang takut searching, udah nyari kesana sini HSG itu kayak gimana, sakit apa sih, udah kemana-mana lah pokoknya takutnya itu udah bener-bener deh.
ternyata waktu sudah mencoba HSG dengan sendiri nih, aku pengalaman pribadi karena haidnya aku tuh kan memang suka sakit ya, kadang tuh sakit banget. Nah menurut aku rasanya HSG itu ya kayak haid yang sakit itu gitu, jadi kayak mules yang gak enak rasanya aja, tapi menurutku masih terkontrol rasanya. Jadi kalau kalian harus melakukan tindakan HSG santai aja, gak seburuk atau gak semenakutkan itu kok. Jadi kita dikasih alat gitu di misvinya, terus nanti tuh kayak dikasih cairan gitu, cuman kita nggak ngerasa ya dimasukin di situ untuk dilihat ada sumbatan atau enggak tuh. Nah hasilnya itu keluar sore harinya. Iya, langsung. Kalau di sore harinya, terus tapi itu nggak ada keterangan tulisan apa-apa ya. Iya. Nah, jadi kayak hasil ronsen hasil gitu. foto scan gitu aja. Habis itu kita balik lagi ke dokter pas di hari ke-10 kalau nggak salah ya, sekalian konsultasi yang kayak dibikinin jadwal haid itu. Nah kita balik lagi ke dokter Ivana, terus kita bawa hasil HSG, terus katanya ini bagus kok hasilnya, itu tubanya tidak tersumbat, atau kalau bahasa medisnya tuh kita paten gitu ya, tubanya tuh paten. Jadi alhamdulillah tuh nggak ada sumbatan, karena kan HSG itu buat ngeliat sumbatan atau enggak ya. Nah karena semuanya itu baik, terus kita dikasih surat rujukan untuk analisis sperma ya. Nah oke, kita melakukan analisis sperma. Waktu itu kita milih di lab Cito yang di Piungan itu loh. Kok di Piungan? Di Kridosono, dekat Kridosono. Lempuyangan, mau bilang Lempuyangan kok malah Piungan. Ya di lab Cito sana. Nah setelah analisis sperma, hasilnya itu ternyata sama dengan waktu tahun yang lalu yang kita pernah analisis sperma dulu gitu. Nah di situ kita berdua baru tersadar, astagfirullah, ternyata hasilnya sama. Dan ya kita sempat kaget ya, ternyata kok sama gitu, karena kita sudah dengar dari yang dokter sebelumnya kalau hasil yang itu kurang bagus. Terus kita juga sempat down lah, ya sudahlah kita jalani aja seterusnya gitu program setelahnya. Kita bawa hasil itu balik, tapi waktu itu kita ketemu sama dokter Upi ya yang karena dokter Upi sudah balik gitu. Jadi waktu pembacaan hasil analisis sperma yang ini kita ketemu sama dokter Upi. Nah disampai ketemu sama dokter Upi, dibaca riwayatnya, semua dari proses HSG-nya juga ditanya seperti apa. Terus ternyata oke, tetap sama jawabannya sama dokter Ivana. Dan baca hasil analisis spermanya itu dokter Upi bilang, oh ini ada kendala. Jadi di situ kita didiagnosa azoospermia gitu. Azoospermia, dimana itu tuh adalah suatu kondisi yang ketika cairan mani yang dikeluarkan itu tidak ada spermanya. Jadi ibaratnya tuh kayak kolam ikan. Jadi cairan mani itu adalah kolamnya, spermanya adalah ikannya. Nah di sini tuh yang ada cuman cairan maninya toh gitu. Nah nggak ada spermanya dong. Kita juga sebenarnya sudah tahu dari yang dulu, cuman di sini penyampaian dokter itu bisa kita terima. Jadi dokter cuma bilang nggak apa-apa, lebih baik tahu kendalanya di mana daripada tidak tahu sama sekali. Satu itu. Terus yang kedua itu dokter bilang nggak apa-apa ada kendala di salah satunya, karena ada kok di luar sana yang kendala itu di dua-duanya gitu. Terus habis itu dokter juga bilang ini nggak apa-apa, yang penting disegerakan untuk dikonsultasikan ke ahlinya. Gitu. Nah waktu itu tuh ada bidan pendamping gitu ya. Terus bidan pendampingnya juga kayak yang support, iya nggak apa-apa, segera aja diperiksakan ke dokter yang spesialis andrologi gitu. Nah oke, dari situ kita yang ini bahasanya bisa diterima banget gitu. Kita bisa lebih legowo.
Terus akhirnya kita dirujuk ke dokter andrologi. Waktu itu dokter Upi menyarankan ke Profesor Diki. Nah, kita ternyata Profesor Diki itu juga ada praktek di HMC waktu itu. Kalau sekarang sudah enggak ya. Waktu itu ada. Jadi kita sekalian selesai konsultasi dengan dokter Upi, langsung ke Prof Diki itu kita registrasi. Jadi waktu yang terakhir ini tuh cuma dikasih vitamin untuk ya kesuburan biasa gitu kalau nggak salah ya. Sebenarnya kita lupa sih itemnya apa. Terus kita ke dokter Prof Diki. Nah, ini agak flashback ke sebelumnya ya, ke dokter yang sebelumnya ini, yang sebelum sama KMC yang kita pernah pertama, itu dokternya bilang dengan kondisi yang seperti ini gitu, dari pihak aku itu harus menjaga berat badan ya waktu itu. Iya. Jangan sampai nanti ketika sudah siap dari prosesnya dari Mas gitu kan, dari Mas Haji ini sudah proses, terus sudah bagus hasilnya sperma, akunya tidak baik kondisinya. Nah waktu itu yang dibekali adalah jaga berat badan, ingat banget. Nah ya berat badan aku dulu nggak segini sih. Ini PR banget nih untuk nurunin berat badan. PR untuk kita berdua. Ya betul. Terus kita sama-sama suruh diet. Nah habis itu kita lanjut nih ke Prof Diki. Waktu ketemu di Prof Diki itu aku juga ikut masuk. Nah di sana tuh pertama tuh bawa hasil lab ya yang, terus dicek secara fisik. Jadi dicek secara fisik nih, dilihat bentuknya seperti apa. Kemudian dari situ dokter Diki sudah bilang panjang sekali, intinya menjelaskan kondisi Mas ini tuh memang agak berat gitu ya, karena arah case perbaikannya itu proses bayi tabung gitu. Jadi ada yang memang banyak sih yang bilang mungkin tersumbat atau varikokel atau yang lainnya gitu. Tapi itu adalah suatu faktor yang akan lebih banyak kemungkinannya itu ke bayi tabung gitu, karena banyak pengalaman yang sebelumnya itu yang kayak gitu diarahkan ke bayi tabung gitu. Nah terus habis itu sama dokter Diki ini kita tuh dirujuk untuk proses lab, pengecekan lab gitu. Nah kalau dari pemeriksaan pertama itu nggak ada varikokel yang menonjol gitu ya, yang dari hasilnya itu kan dokter Diki bilang. Iya, bilang dokter Prof Diki itu bilangnya masih normal untuk kayak varikokelnya. Oke, jadi kan kita tuh dirujuk ke lab untuk melakukan proses pengecekan hormon gitu. Nah setelah itu kita melakukan pengecekan hormon nih buat ngecek kondisi sebenarnya tuh kayak gimana, karena kan ada pengecekan secara fisik sama pengecekan hormon. Nah waktu pengecekan secara fisik kan tidak ada indikasi ke varikokel yang menonjol gitu. Nah habis itu kita ngelakuin pemeriksaan lab. Nah lab yang dirujukin itu di Sadewa. Nah, kita harus ke sana pagi-pagi karena pengambilan darahnya harus pagi gitu ya. Iya, harus di bawah jam 10 sebelum beraktivitas gitu kan. Kita jam 6 loh ke sana. Itu pagi-pagi waktu itu. Karena emang diminta pagi. Nah, terus diambil darah gitu ya. Iya, disuntik. Nah, diambil darahnya. Terus setelah hasilnya keluar, kita balik lagi nih ke Prof Diki. Nah, habis balik dari Prof Diki ke Prof Diki itu dilihat hasil analisanya, kemudian dilihat nih hormon-hormon yang berpengaruh. Kan awalnya tuh curiga gendutnya Mas Haji ini mempengaruhi nggak sih gitu. Nah ternyata waktu hasil ngeceknya itu gendutnya Mas Haji ini nggak berpengaruh, karena memang sebenarnya Mas Haji ini gendutnya dari kecil gitu. Jadi jadi gendutnya Mas tuh nggak mempengaruhi gitu. Kemudian kita itu tuh dilihat dari hasil hormonnya dan
hasil analisa labnya itu ternyata ada kandungan bakterinya yang jumlahnya banyak ya di situ. Nah, Prof. Diki itu bilang kalau sebelumnya ada pasiennya beliau yang case-nya tuh sama kayak kita Azo, terus dia tuh ada bakterinya juga, dikasih obat bakteri, dia tuh sembuh. Nah, kita dilakukan proses itu juga. Coba ya dikasih obat bakteri, nanti bisa, siapa tahu bisa sembuh, hilang bakterinya dan keluar spermanya. Gitu. Oke, terus kita pulang dikasih obat itu selama lupa deh berapa hari gitu ya. Iya, udah 2 minggu apa ya kalau nggak salah gitu. Terus apa berapa lah pokoknya kita lupa. Terus kita diminta melakukan analisis sperma lagi. Nah, hasil analisis spermanya setelah minum kandungan bakteri itu gimana ya? Ya hasilnya masih tetap sama. Nah, qadarullah tuh hasilnya masih tetap sama. Waktu di situ kita bener-bener ya ternyata kita tuh kayak berharap dari bakteri itu bisa. Obat bakteri itu kita udah normal gitu. Ternyata keluarnya masih sama. Itu benar-benar yang kayak ya bikin shock juga lah. Waktu kita mau balik ke Prof. Diki lagi, qadarullahnya itu ada wabah COVID. Jadi karena COVID, jadi kita memutuskan untuk stop.